Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti menyembah nama Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita bersyukur Tuhan sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan berikan hidup yang baru kepada kita. Oleh sebab itu mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap cinta kepada Tuhan. Karena terlalu banyak Tuhan berikan kepada kita. Segala apa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya baik kepada kita. Keselamatan, hidup yang baru diberikannya oleh kita semuanya. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau menyucikan kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap cinta kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia melayani Engkau, setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih atas keselamatan hidup yang baru Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati dari awal hingga sampai pada akhirnya. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, melingkupi kami, dan kami rindu untuk menyembah dan menyembah nama Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita pujikan Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta. Kami mau tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Aku mau tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
bersyukur atas kebaikan-Nya Tuhan. Sungguh terlalu banyak Tuhan memberikan kebaikan kepada kita, keselamatan. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus setiap hidup kita semua. Biarlah pagi hari ini kita mengaku hidup kita masing-masing sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami hidup yang baik. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia kepada untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terima kasih. Yang Tuhan tak beri. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih kuat untuk berdiri. Amin. Tuhan sudah menebus kita. Sekarang gantian Tuhan. Suka-sukanya Tuhan mau atur hidup kita, tapi kita percaya Tuhan pasti berikan semuanya yang terbaik untuk kita. Suka-sukamu Tuhan. Mari kita bergoyang bersama. Biar gak lemes ya, mari kita bergoyang. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Ditebus oleh kuasa darahnya Tuhan. Kita menang pagi hari ini. Amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus.
kita akan berikan persembahan, kita siapkan persembahan kita. Saya minta Mbak Nafa berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat menyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kau berkati yang menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada kuasa dalam darahnya. Begitu besar kasih-Nya Tuhan, kita perlu mengingat kasih Tuhan karena Dia sudah ubahkan kita, Dia selalu ada dalam hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
mengingat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keselamatan yang sudah kami terima hingga saat ini. Biarlah Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan setiap apa yang sudah Engkau korbankan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini Engkau jamah kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar setiap apa yang kami sampaikan boleh termeterai dalam hidup kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas Tuhan. Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu ini. Kami tidak akan mampu tanpa Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali merayakan, mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Ya, untuk kesekian kalinya mungkin kalau saya ya sudah seumur saya 46 tahun saya merayakan Jumat Agung. Mungkin ada yang sudah lebih dari itu. Ya, biarlah ibadah Jumat Agung bukan hanya ibadah yang biasa-biasa saja, ya, tetapi kita boleh mengingat kasih-Nya di dalam pengorbanannya di kayu salib. Ya, mungkin kalau di negara lain, di Filipina, ya, itu menjadi sebuah teatrikal. Ada orang yang disalib beneran, ya. Saking mereka ingin mengingat bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana sakitnya Tuhan Yesus ketika mengalami hukuman salib itu. Nah, hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau melihat di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7. Mari kita bangkit berdiri. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Amin. Silakan duduk. Ya, makna kematian Tuhan Yesus. Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia disalibkan, ya. Bahkan setelah 6 jam yang mengerikan, dia tergantung di kayu salib dan akhirnya dia mati. Kita akan melihat tayangan berikut ini, bagaimana Tuhan Yesus disiksa sampai Dia disalibkan. Saya minta nanti saat kita melihat tayangan ini, HP-nya diletakkan semua, kita fokus untuk melihat tayangan ini. Silakan. Suaranya.
Ya. Kita sudah menyaksikan bagaimana Yesus disiksa sampai disalibkan sampai kematiannya. Itu berlangsung selama 6 jam. Ya. Selama 6 jam. Sebelum akhirnya dia mati. Nah, kita melihat kalau kita merasakan kena duri aja lo ya, itu sakitnya bukan main, atau kena pisau. Apalagi Tuhan Yesus, dia dicambuk seperti itu. Ya, cambuknya bukan cambuk yang buat jaran kepang itu ya. Ya, tapi cambuknya ini ada mata durinya. Ya. Saya berkali-kali melihat ini tapi ya tetap terharu ya. Ya. Kita tetap rasanya seperti itu yang dialami Tuhan Yesus. Ya, dia menyerahkan nyawanya, rohnya, dan di sana dia menyelesaikan pekerjaannya untuk menebus dosa kita. Secara jasmani, penderitaan yang Kristus lakukan itu lebih banyak dari penjahat yang di sebelah kanan kirinya. Ya. Bahkan sebelum 6 jam itu dia diadili dulu, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, terus dibawa ke imam besar Kayafas, diheret-heret, istilahnya seperti itu ya. Nah, seperti itu yang dialami Tuhan Yesus. Penderitaannya mulai dari atas sampai bawah, ya, mahkota di kepalanya, tangannya kanan kiri dipaku, tubuhnya dicambuk, sampai mati pun dia masih ditusuk lambungnya dengan tombak. Nah, penyaliban ini bukanlah hal yang pertama kali dilakukan Tuhan Yesus, hanya dilakukannya Tuhan Yesus. Sebelumnya ada peristiwa penyaliban seperti itu juga, tapi tidak disiksa seperti itu ya. Ini dikerjakan oleh Spartakus dan para budak. Saat itu sebelum Tuhan Yesus ada, 73 sebelum Masehi, ada sebuah pemberontakan budak di Romawi. Ya, ada pemberontakan budak. Seorang gladiator namanya Spartakus ini yang memimpin para budak untuk memberontak kepada pemerintahan Romawi. Ya. Nah, di situ mereka ditangkap sebanyak 6.000 orang budak ditangkap. Mereka disalibkan juga. Kita bisa bayangkan banyaknya itu seperti apa. 6.000 ya. Itu paling kalau dijejer-jejer gitu ya, 6.000 orang budak disalib. Wih, kayak apa ya? Kita melihat Tuhan Yesus cuma dengan 2 orang penjahat di kanan kirinya itu sudah sebegitu banyak yang melihat. Paling kini 6.000. Nah, dari ayat yang kita baca ini kita melihat ketika Tuhan Yesus di mana? Iya, Bukit Getsemani, Taman Getsemani. Dia berdoa. Dia berdoa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dia merasakan sakit sebelum mengalami penyaliban. Ya. Apakah Tuhan Yesus takut menghadapi kematiannya? Tidak. Dia dikatakan di situ dengan ratap dan tangis. Ya. Dia meminta kepada Bapaknya untuk dilalukan cawan itu dari hadapannya. Nah, dari ayat yang kita baca ini kita melihat bahwa
Yesus sepertinya takut mati. Ya. Yesus sepertinya tidak mau melakukan kehendak Bapaknya. Kalau kita mengingat bagaimana martir Kristen ya, yang mati karena membela nama Yesus atau memberitakan nama Yesus. Mereka mati menghadapi singa, macan tutul ya. Bahkan mereka tidak dengan ketakutan ya, tapi mereka dengan senyum. Bahkan Sokrates itu ya minum racun tapi dengan senyum. Nah, kalau kita dihadapkan seperti ini, apakah kita bisa? Paling kalau saya sendiri masih takut ya. Kalau disuruh seperti itu ya takutlah, namanya manusia. Ya. Sebagai manusia Tuhan Yesus ini merasa ketakutan, merasa sedih, merasa sakit. Namun karena dia menjalankan tugas dari Bapaknya, dia harus taat. Ya. Kalau saya sedang mendengarkan pujian gitu ya tentang pengorbanan Tuhan Yesus, saya di situ merasa terharu, tersentuh ya. Kalau kita sedang mendengarkan pujian gitu ya di HP atau di radio, saya di Sidoarjo itu ada setiap pagi namanya Star FM itu menyetel puji-pujian. Di situ saya seringkali sambil masak, sambil ngurusin anak, sambil bersih-bersih saya mendengarkan pujian. Ya. Tentang pengorbanan Yesus saya langsung tersentuh hati saya. Nah, bagaimana melihat tayangan tadi aja saya rasanya menahan air mata ya. Pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus menanggung beban yang jauh melebihi kematian jasmani bagi kita. Kita melihat Roma 6 ayat 21. Roma 6 ayat yang ke-21. Roma 6 ayat 21 dan 23 sampai 23 ya, mohon dibacakan. Roma 6 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kristus mati ini karena upah dosa manusia, yaitu maut. Ya, Kristus telah mengalahkan maut. Ya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan. Kemudian 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. 2 Korintus 5 ayat 14. Silakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, Kristus yang satu orang, Tuhan Yesus yang seorang saja, dia mati untuk semua dosa manusia. Ya,
Dia berkorban untuk kita semua. Bagaimana secara jasmani dia merasakan kesakitan, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Karena dia taat untuk melaksanakan perintah Bapaknya. Ya. Jika satu orang mati untuk semua, maka mereka semua sudah mati. Dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lakukan seluruh dunia, seluruh manusia, itu sudah dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya. Ya. Kalau kita tidak diselamatkan, maka semua manusia akan masuk ke dalam kebinasaan. Seperti yang dialami pada zaman Nabi Nuh, ya, bagaimana air bah itu menghabiskan seluruh dunia. Yang selamat hanya keluarga Nabi Nuh. Ya. Berapa lama? 40 hari mereka di dalam Batra. Ya, maunya Bapak, apakah maunya seperti itu lagi? Manusia dilenyapkan sajalah. Ya, nyepet-nyepeti moto gitu, ya istilahnya seperti itu. Tetapi karena Bapa itu mengasihi manusia, maka Dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, setelah Tuhan Yesus mengalami kematian jasmani, Dia juga mengalami kematian rohani. Makanya ada ratap dan tangis. Kenapa? Ya. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat yang ke-28. Ya kan? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Iya. Yesus tidak takut menghadapi tentara Romawi yang saat itu sedang mengejarnya. Ya. Katakan jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa. Ya. Banyak manusia saat ini yang jiwanya ini kosong, ya. Tubuhnya boleh bagus, boleh ganteng, boleh cantik, ya, harum, tetapi jiwanya ini mereka ini kosong. Karena apa? Karena Kristus tidak ada di dalam hidup mereka, karena Roh Kudus tidak ada di dalam hidup mereka, kosong, mengalami kekosongan. Ya. Bukan hanya artis-artis saja, ya, sehingga mereka mencari kesenangan untuk jiwanya. Manusia, orang-orang yang bukan istilahnya terkenal aja, mereka mencari kesenangan karena merasa jiwanya kosong. Pernah seperti itu, merasa hampa. Saya pernah mengalaminya seperti itu. Kok rasanya kosong sekali di dalam hidup saya ini. Ya. Kalau sudah merasakan kehampaan dalam hidupmu, kita mau datang pada Tuhan. Jangan datang kepada klub malam atau karaoke, ya, seneng-seneng wah ya. Habis keluar dari situ balik lagi kosong jiwanya. Datanglah kepada Dia yang sanggup memberikan ketenangan. Ya. Yesus ini sedang mempertaruhkan hidup kekalnya. Mengapa Dia meratap dan menangis? Kalau seorang anak raja disuruh menjadi rakyat biasa,
Itu beban, ya, beban buat mereka. Seperti Tuhan Yesus juga, dia seorang istilahnya anak raja dunia lagi ya. Dia harus turun ke dunia menjadi seorang manusia. Dia mempertaruhkan hidup kekalnya, kemuliaannya, ya, untuk keselamatan manusia. Ini, ya, yang membuat Tuhan Yesus itu meratap dan menangis. Kalau kita sudah tinggal di zona nyaman itu mau keluar itu rasa-rasen ya. Ya. Kalau sudah enak hidupnya terus disuruh keluar menjangkau jiwa, alah males ya. Kalau istilahnya zaman anak sekarang itu SPW ya. Posisi enak ya. Kalau sudah di tempat tidur mainan HP, enak tenan, ya. PW. Ya, kalau mau Tuhan Yesus ini nolak, ora usah lah Pak, ya gitu ya. Mungkin ngomongnya seperti, ora usah lah Bapak, barno manusia itu mati semua, gak usah diselamatkan, biarin, ya, binasa semua. Namun karena Yesus ini taat, dia mati. Dia mau turun ke dunia menjadi manusia. Nah, ketika Yesus mati, dia tidak langsung pergi kepada Allah, tapi dia turun ke dalam dunia orang mati. Ngapain? Ya, dia turun ke dunia orang mati. Dia turun ke neraka. Ngapain gitu loh? Ya karena dia masih ingin menyelamatkan manusia. Ya. Yesus mempertaruhkan kesejahteraan kekalnya untuk umat manusia. Nah, inilah yang membuat Tuhan Yesus itu mengapa dia meratap dan menangis. Dalam Ibrani tadi, pasal 5 ayat ke-7. Karena dia harus mempertaruhkan kesejahteraan hidupnya, kemuliaannya, kekekalannya untuk manusia. Ya. Saya yang dulu di zona nyaman selama 11 tahun, ya walaupun di sana saya tidak leha-leha juga ya, saya juga menjadi pelayan Tuhan di sana. Ya. Tapi saya tidak memikirkan bagaimana jemaat itu hidup ya, bagaimana jemaat itu kesusahan ya, tidak seperti sekarang ini. Tapi karena saya harus meninggalkan zona nyaman saya untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau mau saya gak usah wis ya, di sini aja lupa oleh bayaran bisa ya. Nah, tapi saya mau meninggalkan itu semua. Saya mau meneladani apa yang dikerjakan oleh Kristus, meninggalkan zona nyaman. Nah, kita lihat ayat yang terakhir dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Jangan menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya dengan dosa kita. Istilahnya tobat ya. Tomat ya. Tobat terus kumat ya. Tobatnya sekali, kumatnya bolak-balik. Ya.
Jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dia sudah mati sekali untuk dosa kita. Ya. Sebagai manusia ia telah dibunuh, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Dia menjadi kutuk bagi kita. Itu kenapa? Karena mati di kayu salib itu sebuah kutukan. Tapi dia mau melakukan itu semua karena Yesus mengasihi kita. Biarlah kita mau melihat keteladanan Tuhan Yesus yang mau meninggalkan kemuliaannya untuk kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Pemain musik tim PAW silakan maju ke depan. Kita mau berterima kasih akan setiap salib yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita semua. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang sudah Engkau berikan buat kami. Mungkin berkali-kali kami sudah merayakan kematian Tuhan. Tetapi saat ini kami mau mengingat kembali bagaimana pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kita mau pahami lagu ini kata demi kata. Terima kasih Tuhan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku.
bagaimana mahkota duri itu menusuk kepalanya, paku itu menusuk tangan dan kakinya, bagaimana tubuhnya yang dicambuk itu mengeluarkan luka yang begitu banyak. Itu semua untuk membalut setiap luka hati kita. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib. Mari rakyat-rakyat jemaat suci, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, tanda kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk setiap apa yang sudah Engkau lakukan buat kami Tuhan. Saat ini kami mau mengadakan perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan kami, setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan kudus, juga setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami mau tinggalkan itu semua. Kalau kami ada dendam, ada kebencian kepada saudara kami mau tinggalkan itu Tuhan. Kami mau menghadap Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan kesucian hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Terlalu besar. Silakan duduk. Sambil kita mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah. Kau selamatkanku.
kita diingatkan kembali bahwa pada malam yang sama ketika Tuhan Yesus dikhianati, Ia mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur kepadanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk kita semua, memelihara kita semua tanpa celah sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku dalam nama Yesus. Angkatlah tanganmu sebagai tanda ucapan syukur. Taruhlah tanganmu di dada, rasakan detak jantung Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih
Setelah kami menikmati perjamuan kudus, Engkau akan sucikan dan akan ubahkan setiap kami Bapa, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati dalam pelayannya lebih hari lebih dipakai Tuhan seturut kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan Paskah untuk misi. Biarlah Tuhan persembahan ini senantiasa Engkau kuduskan menjadi berkat bagi misi Tuhan. Terima kasih, layakkan kami. Tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan berkati, tangan yang akan memberi pun Tuhan juga akan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sambil kita memberikan persembahan Paskah, mari kita pujikan pujian Ada Kuasa Dalam Darah-Nya. Seluruh GKN. Kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk hari Minggu kita akan memperingati ibadah Paskah. Ibadah tetap dimulai jam 6 pagi dan dilanjut sekolah Minggu jam 6:30 pagi. Bawa kue masing-masing karena kita akan selesai ibadah, kita akan perjamuan kasih. Hanya itu saja pengumuman dari saya. Jangan lupa hari Minggu kita memperingati ibadah Paskah jam 6 pagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bagi berdiri, kita pujikan pujian Besar Anugerah-Mu.
kami sudah memperingati hari kematian Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa boleh terus mengingat bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Anugerah-Mu luar biasa atas kami Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, baik tim musik, tim PAW, hamba-Mu yang menyampaikan firman, kolektan semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pasca misi, biarlah juga Engkau akan memberkati. Terima kasih Bapa, sementara kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan Tuhan, sertai kami, lindungi kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dapat datang karena sakit, karena lupa, Tuhan Kau akan ingatkan mereka kembali. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan tetap memberkati pemerintahan kami. Tuhan tolong supaya bangsa ini boleh ada damai sukacita yang dari Tuhan. Berkati bangsa kami, lindungi para pemimpin kami Bapa. Terima kasih kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat mujizat, berkat damai sejahtera turun atas kami segalanya, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk.